Baik, pertanyaan kedua Pak Abdul Kahar, bagaimana mekanisme pendaftaran program KIP kuliah tahun 2002 ini, Bapak? Ya, jadi mekanisme pendaftaran di KIP kuliah di tahun 2022 tidak ada sebenarnya perbedaan dengan tahun 2021 ya. Adik-adik kita bisa melihat di website kami ya, itu ada di kipkuliah.kemdikbud.go.id, di sana lengkap. Bahkan kalau ada keraguan terhadap mekanisme atau prosedur, teman-teman di sana ada helpdesk yang bisa dihubungi dan teman kami standby 24 jam untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik kita atau anak-anak kita yang ingin memanfaatkan kesempatan ini. Dan juga yang mungkin yang saya ingin tambahkan, Bari, bahwa pengalaman sudah berjalannya SNPTN ini, pendaftaran sudah berjalan, itu ada beberapa hal-hal yang perlu barangkali saya garis bawahi. Contoh, adik-adik kita atau anak-anak kita terkadang antara INSN, kemudian NPSN, kemudian NIK, seperti juga tadi disampaikan oleh Ananda dari Uncen, bahwa awalnya dia mengalami kesulitan di situ. Nah, ini juga saya mengharapkan Ananda semua tidak perlu panik ya, tidak perlu panik, karena kenapa? Setiap saat kita bisa memberikan solusi bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu. Karena memang sinkronisasi data ya, terkadang ada kasus-kasus tertentu NISN-nya adik-adik tidak bisa terbaca. Tapi sekarang dengan kita selalu memperbaiki teknologinya untuk NISN, kemudian bahkan nomor kartu PIP-nya di SMA, SMK, dan madrasah, sekarang ini nggak perlu lagi dianikan oleh si anak-anak kita, karena sudah ada di Si Pintar, satu rumah dengan kami di PIP itu sudah bisa langsung kita link. Jadi pemadanannya segala kita sudah melakukan sendiri secara mesin. Jadi adik-adikku semua, anak-anakku semua yang ingin mendaftar tidak perlu ragu terhadap itu. Cuma yang perlu memang dipastikan adalah NIK yang paling sering bermasalah. Nah, terkadang apakah mungkin awalnya salah ketik, atau mungkin ada orang yang salah ketik sehingga menggunakan NIK kita, ini yang terkadang menjadi masalah. Sehingga kalau ada persoalan seperti itu, jangan panik, kembali ke sekolah, minta kepada operator Dapodik bagaimana diperbaiki datanya. Insya Allah itu akan ada solusinya seperti itu, Mbak Ari. Oke, baik Pak. Jadi semua masalah sudah dipikirkan solusinya ya Pak ya, dalam pendaftaran KIP kuliah. Iya. Kita buka terus Mbak Ari, 24 jam helpdesk-nya KIP kuliah kita standby, email juga standby. Bahkan saya sekarang kadang-kadang dipanggil admin oleh anak-anak karena IG saya 24 jam juga saya respon. Admin, saya pokoknya dipanggilnya admin karena saya langsung merespon apa-apa yang menjadi pertanyaan anak-anak semuanya yang ingin mendaftar tapi karena panik. Apalagi mulai dari kemarin kan tanggal 22 SBMPTN kita sudah mulai lagi buka sampai tanggal 14 April yang akan datang. Ini sudah mulai lagi kepanikan muncul karena tidak sinkron dengan LTMPT. Pokoknya nggak perlu panik Anda semua ya. Jadi yang mendengarkan ikut di YouTube ini jangan panik. Pokoknya apa yang menjadi respon dari IT, pelajari baik-baik dokumennya, persiapkan dengan baik, insya Allah diulangi saja terus-menerus, insya Allah ada solusi, ya. Baik Pak, jadi selain dari Kemendikbud, ada juga dari sekolah ya Pak ya? Betul sekali Mbak, kan Dapodik itu kan operatornya ada di sekolah, jadi harus diperbaiki dari sekolah. Kami tidak bisa, karena kami hanya langsung mengambil data link dari Dapodik yang ada di Pusdatin. Tapi perbaikannya kan seperti tadi Ananda dari Uncen, bagaimana dia sendiri melakukan updating pribadi gitu loh. Karena memang sama, umpamanya lulusan tahun 2022 ini bisa langsung menggunakan seperti itu. Tapi lulusan yang 2021, 2022 ini kan sudah di pangkalan sekolah lagi ya, sudah di luar sekolah. Jadi itu bisa melakukan perbaikan sendiri. Nah, bisa dilihat nanti di kalau ditayangkan di sini, kalau tadi di slide saya ada di situ bagaimana cara memperbaikinya, teman-teman bisa memperlihatkan kepada semua audiensi kita. Baik, terima kasih Pak Abdul Kahar. Ini pertanyaan ketiga Pak Abdul Kahar.
kapan tanggal-tanggal penting yang harus diingat oleh para calon mahasiswa yang ingin mendaftar KIP kuliah, Pak? Tadi saya sudah sampaikan jadwal colong dia ini. Jadi ini Anandaku semua ya. Jadi yang pertama yang sebelah kiri itu harus dipastikan dulu ya sebelum melihat tanggal-tanggal yang sebelah kanan itu. Siapkan data mulai dari NIK, NSN, MPSN, kemudian pastikan email. Ini juga paling banyak dikeluhkan karena ada kalanya menggunakan email sekolah atau email guru. Tentu respon akun memperoleh akunnya tidak langsung kepada yang bersangkutan. Jadi sedapat mungkin setiap siswa yang ingin mendaftar mempunyai email sendiri. Dan bakukan email itu. Karena kenapa? Itulah yang akan menjadi alat komunikasi terus-menerus. Akun dikirim ke email pribadi masing-masing. Nah, ini tanggal-tanggal yang semuanya yang harus dicermati ya, harus dijaga. Seperti saat ini pendaftaran UTBK untuk SBMPTN itu sudah mulai dibuka dari kemarin tanggal 22 Maret sampai dengan 14 April. Jadi Anandaku yang umpamanya mendaftar di SNPTN atau SNMPTN. Tetapi karena ini kan pengumumannya nanti di bulan April ya. Pengumumannya belum. Nah, kalau umpamanya ragu, jangan sampai saya tidak lolos SNPTN. Dari sekarang bisa menggunakan akun yang sama untuk SBMPTN, tinggal contreng. Karena di kami pendaftaran KIP kuliah tidak harus keluar masuk. Hanya mendaftar SNPTN tidak lulus, mendaftar lagi SBMPTN tidak. Satu kali buat akun digunakan sepanjang tahun. Bahkan tahun sebelumnya pun akunnya sama masih bisa digunakan. Tinggal memperbaiki kembali, mengupdate akun pendaftaran yang baru. Jadi inilah tanggal-tanggal yang harus dilihat sehingga umpamanya peserta yang sudah membuat akun untuk SNPTN sekarang bisa contreng lagi SBMPTN. Jadi tidak perlu membuat akun baru. Jadi satu kali mendaftar digunakan untuk semua jenis seleksi jalur, baik SNPTN, SBMPTN. Ibaratnya kalau tidak lolos SBMPTN, pilih lagi mandiri. Ibaratnya 3 yang tidak lulus mulai SNPTN, SBMPTN mandiri. PTS juga masih bisa kita pilih sedemikian rupa. Satu kali saja membuat akun bisa digunakan sepanjang tahun selama masa pendaftaran dan untuk seluruh jalur masuk perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Baik, Pak. Jadi sebelum kita mendaftar, jadi disiapkan dulu Bapak ya syarat-syaratnya supaya betul lancar. Sekali Mbak Ari, harus memastikan dulu NISN-nya sudah benar, tidak double, karena ada juga keluhan NISN-nya 2. Jadi ini yang harus dipastikan semuanya, harus dicermati kembali, tanya kepada sekolah, bandingkan yang ada tertulis di sistem maupun yang ada di ijazah. NISN kan ada juga di ijazah. Demikian juga NPSN. MPSN juga ada kalanya sekolah-sekolah yang di merger, bergabung ke sekolah yang satu. NPSN-nya masih sekolah lama, belum diupdate. Ini juga masalah. Jadi tolong semua Anandaku yang ingin mendaftar KIP kuliah, semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan harus dipastikan bahwa itu sudah benar yang kita persiapkan. Ini jadwalnya tertera di websitenya, Pak? Ya, ada semua. Jadi ada di website, kemudian di Instagram saya semuanya ada. Bahkan berulang-ulang, terkadang saya ulang-ulangi untuk di-upload terus-menerus. Ya. Bahkan Oliver mungkin sudah masuk di IG saya melihat aktivitas teman-teman semua bagaimana, semua mempertanyakan semua, dan insya Allah 24 jam saya respon semuanya yang bertanya. Baik, terima kasih Pak Abdul Kahar atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke Profesor Hakim.